Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Maulana dari kelas TIJ dengan NIM terakhir 322. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Materi yang kita bahas di sini yaitu awal mula komputer, selanjutnya komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan yang terakhir yaitu komputer generasi kelima. 5 generasi komputer. Generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1959. Selanjutnya generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya generasi ketiga dari 1965 sampai 1970. Generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Dan yang terakhir yaitu generasi kelima dari masa sekarang sampai masa depan. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann, ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Awal mula penemuan komputer. Komputer mulai ditemukan pertama kali oleh Charles Babbage yang merupakan ahli matematika asal Inggris pada tahun 1822. Babbage, yang juga disebut sebagai bapak komputer, awalnya ingin memuat sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka dengan menggunakan tenaga uap. Hingga kemudian jadilah mesin hitung tersebut yang diberi nama Different Engine Zero. Mesin tersebut memiliki bentuk yang jauh berbeda dari model komputer saat ini, akan tetapi digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia karena prinsip kerjanya mirip dengan komputer yang kita temui pada saat ini. Sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian, ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung, pada tahun 1943, John Maudsley berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator dan Calculator, atau kita sebut ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik. Awalnya, mesin ini diciptakan untuk membantu Angkatan Darat memprediksi serangan. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama adalah komputer yang masih dibuat sangat sederhana dan belum mampu melakukan komputasi kompleks. Hal ini tentunya menyebabkan penggunaannya juga sederhana dan belum bisa menyelesaikan masalah yang besar pula. Komputer elektronik digital pertama dirancang oleh John V. Atanasov pada tahun 1937. Pada saat itu perkembangan komputer didorong oleh keadaan Perang Dunia Kedua, di mana militer sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cepat, matang, akurat untuk keperluan perang. Atas kondisi tersebut, maka berkembanglah gagasan untuk mengembangkan teknologi komputer, baik hardware maupun software. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator Computer, atau kita sebut juga ENIAC, yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Komputer ini terdiri atas 18.000 vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer ini mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ENIAC dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Maudsley. Pada 1951, UNIVAC atau Universal Automatic Computer yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama
yang berdasarkan arsitektur von Neumann. Salah satu hasil yang mengesankan adalah memprediksi kemenangan duelek di Eisenhower dalam pemilihan presiden pada tahun 1952. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program dan data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama sebagai berikut. Yang pertama yaitu instruksi operasi dibuat secara spesifik, komputer masih sulit untuk diprogram, kecepatannya masih sangat terbatas, penggunaan tub vakum membuat komputer sangat besar. Yang terakhir yaitu menggunakan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Ini adalah contoh dari komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Pada 1948 ada alat yang disebut transistor. Alat ini mempengaruhi perkembangan komputer dengan amat pesat. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer, sehingga ukurannya semakin kecil. Transistor digunakan pada tahun 1956 dan pengembangan memori inti magnetik membuat komputer generasi kedua lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan serta lebih hemat energi. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Stritch dan LARC yang bernama Prairie Rain. Komputer-komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom sehingga terlalu mahal dan kompleks untuk komputasi bisnis. Pada awal tahun 1960-an memulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan di pemerintahan. Pada tahun 1965 hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua atau 1401 komputer untuk memproses informasi keuangan. Pada saat itu sudah mulai muncul beberapa bahasa pemrograman sehingga memberikan fleksibilitas kepada komputer dan meningkatkan kinerja pengguna bisnis. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan formula translator Fortran mulai umum digunakan sehingga mulai bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru mengenai programmer, analisis sistem, dan ahli sistem komputer. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah sebagai berikut. Komponen telah menggunakan transistor. Ukuran fisiknya lebih kecil, memori yang digunakan lebih besar, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Kapasitas memori utama cukup besar, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Ini adalah contoh komputer pada generasi kedua. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari komputer generasi ini adalah digunakannya IC, Integrated Circuit, atau yang disebut chip. Jack Kilby, seorang insinyur dari Texas, Amerika Serikat, mengembangkan sirkuit integrasi atau yang disebut IC pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya, komputer semakin kecil dan sistem operasi dapat dengan serentak menjalankan program yang berbeda dengan program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan visual display terminal. Contohnya komputer generasi ketiga adalah PDP-11, CDC-3000, dan IBM S30. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Komponen telah menggunakan IC, Integrated Circuit. Yang kedua, kecepatan prosesnya lebih cepat. Yang ketiga, membutuhkan listrik lebih hemat. Yang keempat, memori yang digunakan lebih besar dan dapat menyimpan sampai ratusan ribu karakter. Yang kelima, telah menggunakan penyimpanan luar yang bersifat random access, yaitu
magnetic disk yang berkapasitas besar. Yang keenam, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Yang terakhir yaitu telah dibuatnya alat input-output dengan menggunakan visual display terminal yang dapat menampilkan grafik, dapat menerima dan mengeluarkan suara, dan telah digunakan alat pembaca tinta magnetic MICR Magnetic Ink Character Reader. Ini adalah contoh komputer generasi ketiga. Yang selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Pada tahun 1971, chip Intel 4004 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen sebuah komputer pada sebuah chip. Sebelumnya IC dibuat hanya untuk tugas yang spesifik, namun tidak lama kemudian sekarang sebuah mikroprosesor dapat diproduksi kemudian diprogram untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan seperti microwave dan televisi. Mobil elektronik full injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Pada tahun 1970, para perakit komputer menjual kepada khalayak ramai disebut mini komputer. Piranti yang paling populer adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal tahun 1990-an, video game menarik perhatian konsumen seperti Atari 2600. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan personal komputer atau yang kita sebut dengan PC untuk penggunaan rumah, sekolah, dan kantor dengan jumlah 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada 1982 dan 10 tahun kemudian menjadi 65 juta PC yang digunakan. Komputer lalu berevolusi dari desktop ke laptop, sekarang palm top. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Apple Macintosh juga mempopulerkan piranti mouse. Pada masa sekarang, IBM kompatibel dengan pemakaian CPU. IBM PC 486, Pentium 1, 2, 3, dan 4. Juga AMD K6. Ini semua masuk ke dalam golongan komputer generasi keempat. Kini dapat kita temui prosesor terbaru seperti Intel i3, X-Series, AMD Ryzen, hingga prosesor-prosesor lainnya yang jauh lebih hemat daya namun justru lebih cepat seperti Apple M1. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Telah menggunakan LSI, Large Scale Integration, yaitu penggabungan beribu-ribu IC yang dipadatkan dalam satu buah chip. LSI dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat memuat 150 transistor yang dipadatkan. Yang terakhir yaitu chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu. Ini adalah contoh komputer pada generasi keempat. Komputer generasi kelima yaitu yang ada pada saat ini. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang. Telah melakukan Very Large Scale Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Komputer era sekarang, komputer pribadi, mulai berkembang sejak 1970, yakni dengan munculnya Xerox Alto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah menyerupai selayaknya komputer zaman sekarang, yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru di antara chip Dynamic Access Memory, Ethernet, dan disket. Lalu di tahun 1976 berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple sebagai komputer single circuit pertama. Kemudian di tahun 1983 secara resmi hadirlah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer, digunakan sebagai alat penyimpanan yang dapat menampung data hingga 550 MB. Nah, di tahun yang sama Microsoft secara resmi memperkenalkan Word. Perkembangan komputer tidak terhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi canggih sekarang ini. Di tahun 1984 Apple merilis Macintosh yang merupakan komputer pertama dengan mouse sebagai pengendalinya dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Microsoft juga kemudian mengeluarkan sistem operasi Windows
yang telah dibekali antarmuka grafis serta keunggulan multitasking. Tak lama kemudian, Apple merilis seri laptop portable bernama PowerBook yang dapat dibawa kemana-mana. Dulu, untuk menyimpan data, pengguna komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakannya, akan tetapi popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi karena adanya internet. Kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data dan file penting supaya tidak hilang. Implementasi pengguna komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang. Rasanya sangat sulit memisahkan pengguna komputer untuk kegiatan sehari-hari dan sudah menjelma menjadi kebutuhan masyarakat di era modern, baik untuk kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya. Komputer sangat dibutuhkan, tidak mengherankan apabila komputer menjadi salah satu jenis elektronik yang sangat penting pada saat ini. Ciri-ciri komputer pada generasi ini. Komponen yang dipakai adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Selanjutnya yaitu kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI, Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Selanjutnya itu mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Dan yang terakhir, Jepang adalah negara yang melopori komputer generasi kelima. Ini adalah contoh komputer generasi kelima. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.